Ini di open cuman 45 juta rupiah. Seperti apa sih kalau mobil 45 juta di lelangan? Ini bekas repair nih guys tuh. Udah agak penyok, terus titik lasannya atau ini kayaknya pernah kemasukan air sih tuh. Ini ada baut di bagian bawah yang sudah bekas kena lumpur. Nah kalau teman-teman lihat di baut sono tuh juga ada bekas lumpur ya. Ini masih cukup oke, hanya kilometernya aja yang cukup tinggi. Ini terbilang mobil capek. Karet jamur. Wah, ini kayaknya kemasukan air nih, nggak mungkin juga dia main terabas off-road kan? Seperti apa sih mobil 50 jutanya ada di Balerang, khususnya yang di depan kita ini, kita langsung cek dulu nih datanya nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smart Beat, dan kita coba akan ngecek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini di Balai Lelang Smart Beat. Buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Smart Beat, langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke, ada unit-unit apa aja, harga berapa aja, ikutin terus video Douzo21 ini sampai selesai guys. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia XI nih, 1300 cc manual transmission. Ini tahun 2010 dengan pajak mati di bulan 8 2022. Katanya sih eksteriornya C, interior mesin C, cuman kita kelilingin aja dulu karena nggak ada data validnya. Ini di open cuman 45 juta rupiah. Seperti apa sih kalau mobil 45 juta di lelangan? Nah kalau kita cek nih di bagian depan aja, bawah nih sudah kelihatan bekas repaint dan repair nih guys. Nah teman-teman harus merhatiin sebelah kanan yang X ini fog lampnya sudah nggak ada, yang sebelah kiri masih ada tapi sudah berembun dan berlumut. Ini kayaknya depan bekas ada kena nih guys. Headlamp sudah mengusam, velgnya velg kaleng ya, dengan tutup dopnya Avanza. Kondisi bannya kurang lebih 20-30% lah. Nah ini kita langsung cek di ruang mesinnya seperti apa. Oke, kita langsung cek di bagian ruang mesinnya. Sudah ada beberapa karat ya. Baut-bautnya juga sudah pernah bekas bukaan. Sealnya juga sudah bekas repair ya, sudah ditekuk seperti ini nih platnya tuh. Jadi teman-teman bisa lihat sampai sudah berkarat. Kalau untuk di bagian support shock juga harus diganti. Nah ini di dinding owlnya nih juga sudah di peeling coat ulang nih guys tuh. Wajar sih 2010 ya, tapi peeling coatannya terlalu tebel nih kalau menurut gua. Kalau kita lihat afron kiri kanan nih masih terbilang oke, cuman sudah dicat ulang juga, di epoksi ulang ya. Nah ini bekas ketokan untuk di bagian tulangan sebelah sisi kanan mobil ini. Kita lihat bullhead nih guys, bullhead yang sebelah kanan masih aman, bagian tengah nih bekas repair juga tuh. Ya, kalau emang teman-teman lihat nih ada bekas ketokan ya, ini udah keriting nih, jadi bekas nabrak atau nyundul di bagian depan. Cuman kayaknya impactnya nih lebih dari 30%. Juga sudah bekas dicat dan sudah retak-retak ya. Nah kita lihat si bagian tulangan tengahnya ini juga bekas ada ketokan juga tuh, ada bekas las. Nah ada bekas lasan, dan ini juga sudah nggak presisi ya, ini jadi menandakan ini sudah bekas di repair. Jadi indikasinya sudah bekas kena depan. Kalau untuk di nomor rangkanya sudah sedikit berkarat tapi masih kelihatan. Rangka sasis sih masih oke. Tulangan bawah ya agak-agak sedikit berantakan, tapi untuk di bagian bawah tutupan covernya sudah nggak ada ya. Oke, kita langsung cek di sisi eksteriornya. Ini sudah full repaint ya, cuman ini sudah ngemate banget dan sudah dempulannya retak-retak seperti ini. Masih terlihat cukup presisi sih bagian sebelah kanannya. Terus untuk bagian spionnya ini sudah sambungan bekas patah nih guys, sayang banget. Lalu di bagian sen juga LED-nya sudah karatan. Kita langsung cek di sisi ke belakangnya sih, ini masih terlihat cukup di bagian sisi kanan ya. Coba kita intip di interior. Ya, kita lihat di bagian interior Xenia XI 2010 sudah agak kusam seperti ini bodi dalamnya. Aduh, karet setirnya ini juga sudah berantakan ya. Kita langsung cek di odometernya sudah 130 ribuan. Head unit masih single din, bawaan pabrikan. Terus ini sudah ada jamur, bau-baunya agak bau-bau apek ya. Plafonnya, nah ini udah berjamur. 7-seater bagian belakang juga sudah berjamur. Ini kita coba cek dulu deh di bagian dalamnya, karena ada beberapa indikasi karat ya di sini nih. Ini entah bekas cat atau bekas dempul, bekas-bekas pasir masih ada di sisi bagian bawah joknya. Tuh masih ada bekas karat deh.
Oke, kita langsung cek di bagian bawah. Ini ada sedikit karat, cuman nggak. Ini sudah bekas di lingkot lagi sih. Kalau di sisi bagian bawah jok masih aman sih. Yuk kita coba cek di sisi belakangnya, kelihatan apa enggak. Oke, kalau kita lihat di bagian railingnya, ini juga ada bekas karat yang pekat. Railingnya ini juga ada bekas mengarat. Ini kayaknya pernah kemasukan air sih tuh. Ini ada baut di bagian bawah yang sudah bekas kena lumpur. Nah, kalau teman-teman lihat di baut sono tuh juga ada bekas lumpur ya. Nah, ini baunya juga bau apek banget nih guys. Nah, teman-teman juga bisa lihat ada belt yang kepala besinya sudah mengarat. Nih, mobil indikasinya bekas kena air tuh. Banyak karatnya ya. Oke, kita cek di sisi belakangnya. Spoiler wiper masih ada, stop lamp sudah agak berembun, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri masih oke. Dipasangkan 4 titik sensor parkir nih di bagian belakang. Kita langsung cek nih guys. Kalau di bagian belakangnya sih, wow, ini sudah banyak jamur ya. Tuh kalau emang teman-teman lihat di bagian pintunya tuh. Nah, ini kunciannya juga sudah mengarat. Wah, ini jamurnya banyak juga ya. Bekas cat ya di sini tuh. Ini udah bekas dicat semuanya. Kita lihat bagian tulangan bawah. Karat semua guys. Ini bekas las-lasan tuh. Nah, jadi belakang pernah kena lumayan cukup parah sepertinya nih. Terus udah gitu kena air ya. Tuh, banyak banget karat. Masih basah juga nih karpetnya. Belakang juga masih basah. Aduh, luar biasa. Nah, di bagian sisi sebelah kiri nih yang lumayan cukup PR. Ini catnya udah agak mengusam ya, agak kurang apik. Ini belakangnya nggak bisa ketutup kacanya nih, nggak tahu, makanya diplastikin. Tuh, karatnya kelihatan jelas ya kalau ini kebuka. Bagian sisi-sisinya tuh teman-teman bisa lihat bekas karat dan lumpur. Apalagi di bagian belakang, bagian railing bawahnya tuh, ini bekas kena lumpur, jadi pernah kemasukan something di bagian dalam. Nah, ini juga nggak bisa nutup ya, gara-gara di bagian bawah tuh plastiknya nggak presisi. Ya, ini dia. Kalau teman-teman tertarik mobil 40 jutaan, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia XI 1300 cc manual transmission tahun 2010 nih guys. Jadi kalau emang teman-teman estimasinya masuk dengan harga 45 juta rupiah, langsung aja cek di deskripsi video gue ini untuk mendapatkan mobil Xenia XI 2010 yang ada di depan kita ini guys. Oke, di depan kita ini ada Nissan Grand Livina XV tahun 2008, automatic transmission dengan odometer udah di 117 ribuan. Eksteriornya katanya D, interior C, mesin C. Pajak mati di bulan 4 2022. Di open di harga 58 juta rupiah. Seperti apa sih mobil 50 jutanya ada di Balerang, khususnya yang di depan kita ini, kita langsung cek dulu nih datanya nih guys. Eksteriornya D, interior C, mesin C. Di sini ada front berkarat ya, sasis kiri kanannya karat, kap mesin bagian dalam ada karat dan bla 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 bla. AC nggak hidup, maticnya jeduk nih, berarti maticnya kena entah pistonnya, entah juga solenoidnya. Kalau ada kuncinya kita bisa langsung indikasikan. Nah, ini ada, kita akan kelilingin secara singkat aja. Ini 58 juta rupiah tahun 2008, seperti apa yuk? Oke, kalau kita lihat di bagian eksterior, velg sudah dicat warna hitam, catnya glossy dan agak kurang apik sih sebenarnya, dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 40-30%. Ini juga sudah di repaint nih guys. Agak tebal juga dempulannya ya. Cuman masih terbilang sedikit cukup presisi, tapi di sini sudah ada bekas repair di bagian sebelah kiri dari pintunya. Lalu untuk di bagian headlamp sudah menguning, bekas repaintnya berasa banget ya. Nih, sebelah kanan juga menguning headlampnya, terus bumpernya nggak presisi. Ini juga catnya terbilang ya agak cukup tebel ya. Lema sealnya juga sudah nggak terlalu rapi. Kita coba cek dulu yuk di bagian dalam mesinnya. Oke, ini kita langsung cek di bagian sisi mesinnya. Kita lihat dulu di bagian kapnya, banyak banget karat nih. Kenapa ya kemasuk? Oh, ini bekas repair nih guys. Tuh karat-karatnya lumayan ya. Wah, ini kemasukan air apa gimana? Ini juga sudah berkarat nih di bagian kapnya. Tuh, karat jamur. Wah, ini kayaknya kemasukan air nih, nggak mungkin juga dia main terabas off-road kan. Wah, afronnya berkarat. Ini kayaknya kena banjir nih, harus dinyalain sih mesinnya nih, harus kita tahu nih kondisinya kayak apa nih. Karatnya nyampe atas, ntar kita coba lihat dalamnya gimana. Tuh, wah, karat semua, sasisnya berkarat, afron karat, terus di bagian bullheadnya juga berkarat. Gokil sih. Karatnya terlalu berlebih nih guys. Kalau gua sih agak mengurungkan sih, cuman ya nggak apa-apa ya, kita cek aja dulu secara global ya. Nah, ini eksterior secara globalnya sih catnya nih harus butuh di maintain lagi kalau menurut gua. Nut-nutnya sih masih terbilang cukup sih kalau gue lihat ya di sini ya.
Oke, kalau kita lihat di bagian dalam dulu yuk. Ini juga sudah agak mengusam di bagian door trim. Ini joknya pecah-pecah kecil. Ini 100 ribuan odometernya nih. Jadi di bagian setirnya, oh ini udah di retrim nih guys. Jadi setirnya udah di retrim ulang ya, lumayan lah, cukup oke lah ya. Head unit sudah monitor double din. Bagian dashboardnya agak kusam. Kita langsung cek coba di bagian bawah. Wow, udah ada karat pekat ya. Nah ini juga sudah ada bekas bersih-bersih nih, clean coat ulang tuh guys, tuh warna hitam. Jadi dinding oval di bagian sini nih karatnya nggak bisa dibohongin. Kita lihat di bagian bawah jok, ini dia nih karatnya tuh juga jelas ya. Coba kita ke belakang dulu. Oke, kita lihat dari sela-selanya, ini udah masuk pasir sama lumpur nih guys. Teman-teman kalau lihat di situ tuh masih ada bekas karat ya di railing jok tengah. Ya, kita langsung cek. Nah, itu nih. Ini bautnya juga udah karat. Ini karpetnya, ada karpet, kita buka dulu. Nah, kita lihat railingnya, railing juga sudah berkarat ya, tuh. Jadi indikasi besar ini pernah kemasukan air. Nah, ini juga ada karat di bagian pintu belakang sebelah kanan tuh, kropos lagi. Nah, ini indikasinya juga pernah masuk air nih, guys. Lanjut kita cek di sisi belakang sih masih kebilang cukup oke ya. Automatic transmission, terus stop lamp masih oke, spoiler masih oke, wiper masih oke, defogger pastinya untuk kaca belakang, 2 titik sensor parkir. Kayak apa sih di bagian belakang, kita langsung coba buka yuk. Nah, ini sudah ada bekas karat berlebih nih karatnya nih. Terus silonnya juga udah agak keras karena bekas kena cat ya. Karatnya di mana-mana guys. Tuh, ini mobil kenapa ya sampai atas-atas gini karat nih. Luar biasa. Kita lihat, oh ini di lem nih, bagian belakang di lem guys. Tapi aman sih ya. Oke, ini tutupannya kebuka nih, ada tutupan karpet Nissan ya. Cuman ini yang paling gua agak riskan ini nih, karatnya banyak sampai atas-atas. Nah, di bagian sisi stop lamp sebelah kiri juga sudah pecah baret nih karena bekasnya rempet. Nah, sisa-sisanya ya catnya ini kusam ya, tuh. Mesinnya sih yang parah sih tadi, kalau gue lihat mesinnya sudah banyak karatnya ya. Oke, jadi seperti ini nih, kalau emang teman-teman tertarik langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Ada mobil 50 jutaan nih, ini adalah Nissan Grand Livina XV Automatic Transmission tahun 2008. Ini di open di harga 58 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk nih, cek aja dulu di deskripsi video gue ini untuk mendapatkan unit di depan kita yang harganya 58 juta ini guys. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Toyota Avanza G Automatic Transmission tahun 2017. Udah barong ya. Eksteriornya katanya masih B, interior C mesin C. Pajak mati di bulan 8 2023 nih guys. Mantap ya. Odometer di 197 ribuan kayak ini atas nama PT ya. Di open di harga 130 juta rupiah. Nih harganya agak mepet sih, cuman kita coba screening aja dulu ya. Oke, kita langsung cek aja dulu di bagian eksteriornya sih kotor aja, jadi butuh di maintain lagi dan dipoles lagi. Headlamp masih oke, fog lamp oke. Nah, kita langsung cek di ruang mesinnya. Oke, di cupnya sih masih aman, udah pernah bekas bukaan tuh ya. Jadi kayaknya bekas bukaan, kayaknya untuk nge-repaint cupnya. Dinding owlnya ya masih bawaan pabrikan. Ini ada beberapa yang sudah kotor karena mengarat nih, karena kotor ya, didiamkan seperti ini. Akinya sih nggak ada nih. Ini bekas repair nih guys, tuh udah agak penyok. Terus titik lasannya atau titik lasan moldingnya nih atau weldingnya nih nggak presisi, udah keriting. Lalu kalau kita lihat di bagian bullheadnya ya, ini gue bilang sih ada beberapa bekas ketokan juga ya. Jadi bekas kena sebelah kiri mobilnya. Ini kita cek nanti. Jadi bagian sini nih pernah kena, nih udah nggak presisi itu nih. Jadi kalau emang teman-teman lihat sisi tulangan pilar A-nya udah nggak presisi, ini sih masih cukup presisi ya. Jadi pernah menghajar bagian sini, dan ini juga repairan nih guys. Ini kalau emang teman-teman lihat nih bekas repairan dan bekas repaint masih berasa banget. Nah, ini sisi sebelah kanannya, ini fender sama bumper nggak presisi, ini bekas catnya juga masih kelihatan banget. Terus kalau kita lihat spionnya nih, ini chrome-nya masih berasa rapih banget nih, kayaknya udah gantian. Terus kalau kita lihat ke bagian belakang ada satu velg yang velg kaleng atau spare tire ya di sini. Velgnya sih keseluruhan masih OEM dari bawaan Avanza-nya dengan kondisi ban kurang lebih 40%-an. Coba kita cek di interiornya seperti apa. Oke, bagian interiornya seperti ini nih. Kita bisa lihat ya, bekas operasional PT, wajar kondisinya seperti ini. Odometer hampir 200 ribuan. Plafonnya kotor, 7-seater masih lengkap, cuman interior kotor banget ya. Head unit sudah doublein tapi belum monitor. Kita cek di bagian bawahnya.
Oke, masih aman. Emang belum ada indikasi X banjir sih. Ya masih cukup oke. Hanya kilometernya aja yang cukup tinggi. Ini terbilang mobil capek nih. Oke, sisi belakangnya seperti ini, ada 2 titik sensor parkir, matic-nya katanya juga masih oke, terus belum ada bekas kena di bagian belakang, stop lamp juga kiri kanan masih oke. Nah, sisi bagian sebelah kiri mobil ini masih terbilang cukup ya, ini jadi butuh dipoles-poles lagi atau di maintain lagi, bodinya ini masih cukup oke. Ini doang nih yang bekas kena di bagian sisi sebelah kiri mobil ini nih, berasa banget. Dari sini natnya pintu sebelah kiri nggak kelihatan presisi, jadi kayaknya lumayan impact-nya lebih dari 30% nih. Oke nih, jadi kalau emang teman-teman estimasinya masuk, di depan kita nih ada Toyota Avanza G Automatic Transmission 2017. Sudah kita kelilingin ya, dan ini di-open di 130 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke teman-teman, sekian aja untuk informasi dari Dozo 21 pada sore hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo 21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.